Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatan wassalaman daimaini mutalazimain ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum. Amma ba'du, qala al-muallifu rahimahullahu babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat, majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Tema kita adalah tentang ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ay ma yata'allaqu bi libasin nabi min haitsu sifatuhu wa anwa'uhu wa alwanuhu ila ghairi dzalik. Yakni terkait dengan libas atau busana pakaian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Libas ini secara bahasa itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menutupi tubuh. Apakah menutup secara keseluruhan atau hanya menutup sebahagian? Nah, itu namanya libas. Jadi apapun yang kita pakai, ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, untuk menutupi bahagian tubuh kita secara keseluruhan atau hanya sebahagian-sebahagian saja, nah, itu yang disebut sebagai libas. Nah, nanti macam-macam, mulai dari kopiah, serban, sarung, baju, kaos kaki sampai sandal, ini semua termasuk libas. Nah, artinya yang terkait dengan busana atau pakaian Nabi SAW itu dari segi bentuknya, kemudian bahan-bahannya bagi apa, terus warnanya seperti apa, yang dijelaskan nanti di sini. Termasuk juga adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memakai pakaian yang baru, itu dijelaskan juga di sini. Wayam bagi ayyu'lam, ini hendaknya kita pahami bahwa annal asla fil libasi al-ibahah, bahwa hukum asal dalam berpakaian itu adalah boleh, ya, boleh. Jadi masalah pakaian ini agama kita ini memberikan keleluasaan. Jadi dasarnya semua pakaian, modelnya, bentuknya, warnanya itu diperbolehkan sampai nanti ada dalil yang melarang. Nah, seperti itu. Jadi fa inna lil insani ayyalbasa ma syaa minats thiyab. Ya. Manusia itu boleh mengenakan, ya, busana apa saja yang ia inginkan, dengan catatan mutajanniban ma ja'an nahyu anhu fis syariah, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Nah, disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu walbasu." Kulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian, walbasu, dan berpakaianlah kalian. Nah, dengan satu catatan, min ghairi israfin wala makhilatin. Nah, asalkan jangan berlebihan. Israf, jangan berlebihan.
sampai menyeret-nyeret kain di tanah. Ya. Wala makhilatin, dan jangan sombong. Nah, kesombongan ini nanti terkait dengan hati. Jadi kalau israf itu berlebih-lebihan itu terkait dengan penampilan zahir. Nah, sedangkan makhilah, sombong ini terkait dengan niat. Niat kita mengenakan satu pakaian. Jadi jangan berlebihan dan jangan sombong. Nah, ini berlaku dalam masalah makanan, minuman, pakaian. Itu syariat memberikan kita keleluasaan. Makanlah apa saja, minumlah apa saja, pakailah apa saja. Yang penting tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat dan jangan berlebihan dan jangan karena kesombongan. Nah, disebutkan juga hadis yang lain. Ini semuanya dicantumkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul ma syi'ta." Nah, pakailah pakaian yang kamu suka. Walbas ma syi'ta. Kul ma syi'ta, makanlah makanan yang kamu senangi. Walbas ma syi'ta, pakailah pakaian yang kamu senangi. Ma akhta'atska thnatani. Tapi hati-hati dengan dua hal. Yang pertama sarafun, berlebih-lebihan. Au makhilatun, kemudian yang kedua itu adalah sombong. Nah, di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan pakaian ini ada beberapa hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk kita jauhi. Nah, di antaranya adalah wa qad nahar rijal an lubasil harir. Ya, jadi laki-laki itu dilarang oleh baginda Nabi untuk menggunakan sutra yang murni. Artinya kain yang bahannya itu 100% dari sutra. Itu haram bagi kaum laki-laki. Kemudian juga ada larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anittikhadzi libasi syuhrah. Ya, memakai pakaian syuhrah. Ya, memakai pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Wa huwa ayyal basal insan libasan yatamayyazu bihi baina ahli biladih. Jadi ini orang ya memakai pakaian yang berbeda dari kebiasaan orang-orang pada umumnya. Nah, jadi dia berpenampilan itu nyeleneh, apakah dari topinya, bajunya, sandal, sepatu, ini nyeleneh, aneh. Nah, dengan tujuan apa? Tujuannya itu agar menjadi sorotan, menjadi pusat perhatian. Jadi pakaian yang digunakan dengan tujuan popularitas, supaya orang-orang itu melihat dia semua, menyorot dia semua. Nah, itu namanya pakaian syuhrah. Nah, ini dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walihadza kanal aslu, ya, oleh karena itu termasuk pokok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayyal basa, dalam berpakaian itu kita pakai pakaian libasa ahli baladih, yang biasa dikenakan oleh masyarakat di suatu daerah, ya, mimma laisa fihi mukhalafatun syar'iyyatun, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Ya, amma idza wujidatil mukhalafah, anapun jika bertentangan, fa innahu yajtanibuha, barulah wajib untuk ditinggalkan. Nah, kemudian di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pakaian ini adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi larangan kita memakai pakaian atau aksesori yang merupakan ciri khas dari
kalangan-kalangan tertentu, katakanlah orang non-muslim, ya, orang non-muslim. Ya, fa'albisah allati yakhtassu bihal kuffar wa yu'rafuna biha. Ya. Jadi pakaian-pakaian termasuk aksesori-aksesori, ya, yang khusus untuk ritual ibadah orang-orang kafir. Ya, khusus untuk ritual ibadah orang-orang kafir, wa yu'rafuna biha, dan menjadi simbol, ya, simbol yang menjadi ciri khas mereka. Itulah yahillu, tidak halal muslimi, bagi seorang muslim, ayyal basaha, untuk memakainya. Nah, karena itu tadi sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin, siapa yang penampilannya, tindak tanduknya kok menyerupai golongan-golongan tertentu, kok ada golongan-golongan yang dilarang, ya, fahuwa minhum, maka dia sudah termasuk, ya, di dalam mereka. Artinya itu tertuduh, ya, seperti itu. Nah, kemudian itu aturan atau kaidah umum di dalam berpakaian, ya. Nah, kita masuk pada hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kana ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Jadi istri baginda Nabi SAW, Sayyidah Ummu Salamah, sampaikan kepada kita bahwa pakaian yang paling disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti model, ya, model pakaian yang paling disenangi oleh Nabi adalah al-qamis, gamis, ya, gamis. Gamis itu as-thawbul ma'ruf, ini pakaian yang sudah dikenal umum. Nah, jadi merata di mana-mana daerah, di mana-mana negeri, orang banyak menggunakan ini, gamis ini. Lahu kummani tadkhulu fihi mal yadani. Jadi punya dua lengan, ya, punya dua lengan panjang hingga ke pergelengan tangan. Walahu jaibun yadkhulu fihil unuq. Ya, dan ada lubang di tengah untuk memasukkan kepala sampai leher. Ya, yang biasa kita sudah itu. Jadi namanya gamis. Nah, ini berkancing gamis itu. Beda dengan jubah. Nah, kalau jubah itu tidak berkancing. Nah, biasa digunakan sebagai lapisan luar. Nah, itu namanya jubah. Nah, kalau gamis ini berkancing. Nah, kenapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan gamis? Nah, dikatakan, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka model gamis itu li'annahu sahlun fi lubusih, mudah dipakai mudah, gampang, tidak ribet. Sahlun fi khul'ihi, mudah juga dicopot. Marihun fit taharruki bihi. Nah, kemudian bergerak, kita leluasa bergerak di dalamnya. Nah, jadi tidak perlu repot-repot dikencangkan, ya. Bi khilafi ba'dil albisah, berbeda dengan beberapa model pakaian yang lain, allati tahtaju inda taharruki fiha ila ta'ahudin. Nah, yang seringkali katakanlah tidak, kita pemakainya ini tidak leluasa bergerak. Nah, karena kadang-kadang itu harus dikencangkan, ya, mislul izar, contohnya seperti sarung. Nah, itu ada ulama kita yang mengatakan, kenapa? Karena pada dasarnya baginda Nabi itu senang yang simple, yang mudah. Nah, itu dasarnya. Nah, dan gamis ini termasuk pakaian yang katakanlah
mudah dipakai, mudah dipasang, mudah dilepaskan. Nah, kemudian tidak sempit sehingga leluasa bergerak di dalamnya. Kemudian hadis yang kedua. Haddatsana Abdu ibnu Humaidin. Ini dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Anas bin Malik. Ya, ini menceritakan tentang bahan pakaian beliau. Ya, kesaksian mata beliau itu mengatakan, Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kharaja, keluar rumah, wa huwa yattaki'u ala Usamah bin Zaidin, dengan bersandar, menyandarkan badannya kepada Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini putra dari maula atau budak yang baginda Nabi merdekakan, namanya Zaid bin Harithah. Nah, ini punya anak namanya Usamah. Nah, ini semua adalah kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ayahnya adalah kesayangan Nabi, putranya ini pun Usamah bin Zaid ini kesayangan Nabi. Nah, jadi Nabi pernah keluar rumah, ketika itu beliau sedang sakit. Nah, dengan bersandar pada Usamah bin Zaid. Nah, ketika itu alaihi thawbun kituriyun qad tuwashshaha bihi. Nah, beliau menggunakan pakaian atau kain kitri. Apa itu kain kitri? Al-burudul yamaniyah, beludru. Nah, di kain beludru dari Yaman. Kain beludru dari Yaman. Lahu hututun muqallamah, dengan motif bergaris-garis. Dengan motif bergaris-garis. Jadi baginda Nabi SAW itu menurut kesaksian mata daripada Sayyidina Anas bin Malik, pernah memakai pakaian yang bahannya itu beludru dan bermotif, tidak polos, bermotif dan motifnya itu bergaris-garis. Nah, waqala Abdu ibnu Humaid. Abdu bin Humaid ini rawi pertama, itu narator pertama dari hadis ini, mengatakan, qala Muhammad ibnul Fadli, Muhammad bin Fadl mengatakan, ini termasuk tabi'in, Muhammad bin Fadl ini tabi'in. Sa'alani Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in bertanya kepada saya. Yahya bin Ma'in ini juga termasuk tabi'in. An hadzal hadisi, tentang hadis ini, awwalama jalasa ilayyah, saat pertama kali dia mendatangi majelisku. Jadi ini sama-sama ahli hadis dari golongan tabi'in, Muhammad bin Fadl, kemudian Yahya bin Ma'in. Ini sama-sama alim-alimnya ulama tabi'in. Nah, Yahya bin Ma'in ini mendatangi majelis Muhammad bin Fadl. Fakultu, lalu kemudian saya bacakan hadis ini, hadis dari Anas bin Malik ini saya bacakan. Faqala, maka Yahya bin Ma'in bertanya kepada saya, lau kana min kitabik, apakah hadis ini kamu tulis? Jadi fakumtu, ketika itu saya berdiri, li ukhrija kitabi, untuk mengambil buku saya. Nah, artinya saya ingin perlihatkan kepadanya tulisan saya tentang hadis itu. Nah, tapi belum sempat saya ambil, faqabadha ala thawbi, ya, beliau menarik pakaian saya, tsumma qala, kemudian mengatakan, amlih alayya, tidak usah amlih alayya, diktekan saja kepada saya, bacakan saja. Fa inni, kenapa? Fa inni akhafu an la alqaka, karena saya takut kita tidak bertemu lagi.
kita tidak bertemu lagi. Qala, kemudian Muhammad bin Fadl mengatakan fa amlaituhu, lalu saya diktekan hadis itu kepada Yahya bin Ma'in. Ada beberapa catatan di dalam hadis ini. Yang pertama, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengenakan pakaian yang terbuat dari kain beludru. Kain beludru itu kain yang halus dan motifnya itu garis-garis. Itu artinya tidak mengapa kita mengenakan pakaian dengan motif, ya seperti itu. Kemudian catatan yang kedua, di sini kita juga disebutkan satu proses penerimaan hadis. Jadi bagaimana seorang ulama sekaliber Yahya bin Ma'in ini mendatangi tempat pengajian, ya, orang lain yang punya hadis yang belum ada di dalam catatan beliau. Jadi tidak, katakanlah beliau tidak gengsi, tidak merasa sungkan-sungkan untuk mendatangi satu majelis. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk mencari, mencatat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana beliau mengklarifikasi bahwa ketika Muhammad bin Fadl menyampaikan satu hadis yang belum pernah beliau dengarkan, maka beliau tanyakan, apakah hadis itu kamu catat? Maka Muhammad bin Fadl mengatakan, iya saya catat. Lalu beliau mau masuk untuk mengambil bukunya, tapi Yahya bin Ma'in mengatakan tidak usah, kamu bacakan sekarang, saya hafalkan. Kenapa? Saya khawatir kita tidak bertemu lagi. Maksudnya begini, siapa tahu kamu masuk ke dalam mengambil buku, kemudian ajalmu datang, kamu mati. Kamu tidak mati, tapi belum sempat kamu perlihatkan itu buku kepada saya yang mati. Rugi sekali. Jadi hadis ini sudah ada di depan mata, kemudian tidak jadi saya dapatkan gara-gara mengulur waktu sedikit. Nah, ini merupakan bentuk bagaimana generasi-generasi terdahulu itu betul-betul memiliki perhatian yang sangat besar terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan kembali masih dengan tema yang sama. Nah, kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.